Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan tutorial ini. Sebelum lanjut, silakan Bapak Ibu untuk melakukan subscribe channel ini, dikarenakan nanti Bapak Ibu supaya tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai tutorial OJS selanjutnya, Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan subscribe dari channel ini, maka apabila saya mengupload dari tutorial-tutorial mengenai OJS ataupun tutorial lainnya, maka Bapak dan Ibu akan langsung mendapatkan pemberitahuan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan pengaturan dari OJS, Open Journal System, dari jurnal kita. Yang dicontohkan di sini adalah jurnal Jomantara. Nah, Bapak dan Ibu, pada hakikatnya untuk OJS itu ada beberapa user yang wajib, yaitu ada 4. Yang pertama itu adalah Journal Manager. Itu nanti dia yang akan mengatur keseluruhan, bahkan sampai user dan lain sebagainya, dia itu yang akan mengatur sampai tampilan web dan lain sebagainya, itu ada Journal Manager. Kemudian yang kedua adalah editor. Nanti editor banyak bagian-bagiannya. Kemudian yang ketiga itu adalah reviewer. Dan yang keempat itu adalah author. Jadi dalam satu jurnal, idealnya itu memiliki satu jurnal manager, kemudian minimal 2 editor, kemudian setelah itu minimal 3 reviewer, kemudian setelah itu minimal ada 5 author yang mengirimkan. Lebih dari itu adalah lebih banyak, itu adalah minimumnya, seperti itu. Karena untuk reviewer pun nanti kita akan bagi berdasarkan bidang garapannya, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, untuk masuk ke pengaturan ini, pengaturan role, seperti biasa kita masuk sebagai jurnal manager akunnya. Kemudian pokoknya langkah-langkah yang pertama itu adalah admin untuk tutorial yang pertama, kemudian yang kedua juga admin. Ketiga sampai ke sini itu adalah menggunakan akun jurnal manager. Jadi belum menggunakan akun yang lain. Kemudian kita akan buat akun-akun yang lain, dikarenakan secara default atau bawaannya dari OJS itu sebenarnya tidak ada user, yang ada itu hanya admin, administrator utama dari jurnal. Kemudian di bawahnya itu nanti kita bisa membuat untuk satu jurnal minimal satu jurnal manager. Dan kuncinya itu dari jurnal manager itu bisa membuat editor dan reviewer. Sedangkan untuk author itu mereka bisa daftar sendiri, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu, untuk pengaturan user, di sini kita akan bahas ada 3 menu, yaitu user, roles, dan site access option. Kita akan klik yang pertama dulu, user dulu. Nah, di sini ini usernya sangat banyak Bapak Ibu, ada 152. Dan perlu dicatat Bapak Ibu, 152 ini bukan user dari jurnal Jomantara saja, tetapi ini adalah user-user yang ada di jurnal yang lain, karena masih satu rumah jurnal. Nah, untuk mengidentifikasi hal tersebut, kita klik search di sini. Kita akan lihat jurnal manager itu ada berapa orang. Klik. Kemudian nanti di sini, jangan diklik include user with no roles in this journal, seperti ini saja. Jadi kalau ini diklik, nanti akan ada muncul jurnal manager yang lain. Coba kalau kita klik, nah seperti itu. Tapi tidak diklik pun kalau untuk jurnal manager akan sama seperti ini. Kita search. Nah di sini jurnal manajernya itu ada 4. Ada akun sebagai UPT Jurnal, kemudian ada Jurnal Manager Jomantara, kemudian ada Paperi Mulyanto, kemudian ada Bu Regina di sini, seperti itu. Jadi ada 4 Jurnal Manager, ini sudah cukup. Kemudian kita akan klik editor. Nah, di sini ternyata editor masih kosong.
Bapak Ibu. Nanti kita akan buatkan editor, kemudian kita akan lanjut ke reviewer. Kita akan lanjut ke reviewer. Nah, di sini ada reviewer, di sininya adalah eksternal reviewer Bapak Ibu ya, seperti itu. Kita search, karena nanti untuk reviewer ini ternyata reviewer masih kosong, eksternal reviewer, kemudian kita akan search untuk di jurnal ini adalah jurnal keseluruhan Bapak Ibu. Yang reviewer aslinya editor, production editor, kemudian reviewer, external reviewer. Nah, di sini sebenarnya reviewernya itu masih kosong Bapak Ibu ya, untuk reviewernya. Nah, nanti kita akan juga setting di sini mengenai reviewer itu nanti seperti apa, peran-perannya gitu, seperti itu. Kemudian nanti di sini di set option juga kita akan setting. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan yaitu adalah menambah user dari editor. Karena ini paling penting. Karena berdasarkan OJS itu, yang normal itu OJS minimal ada 2 editor. Sehingga nanti artikel yang masuk langsung ditangkap oleh Journal Manager, dan Journal Manager itu yang akan membagi masing-masing reviewer. Reviewernya itu siapa saja, itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kita akan klik Add User untuk editor. Contohnya editor, di sini nama editornya langsung boleh. Saya contohkan saja, barang Topikulo. Sini bahan. Ini bisa gede Bapak Ibu, first name-nya T-nya gede, kemudian last name-nya D-nya gede. Nah, apabila ada pertanyaan, apabila nanti namanya hanya ada satu kata itu bagaimana? Contohnya namanya Pak Cartono. Nanti di sini Cartono, di sini Cartono, seperti itu. Tanpa ada mengisi middle name. Nah, kalau namanya Acep Roni Hamdani, bisa first name Acep, middle name Roni, kemudian last name Hamdani. Bisa juga nanti first name-nya Acep, last name-nya Roni dan Hamdani. Kemudian ini usernya itu bisa diklik, nanti di sini contohnya Topikulo editor. Kenapa seperti ini? Biar nanti kita jelas peran Topikulo itu sebagai editor. Kemudian emailnya ini tidak boleh ada yang sama Bapak Ibu apabila sudah menggunakan akun tersebut di email yang di satu rumah jurnal. Sebagai contoh, kita mau menjadi reviewer di jurnal Jomantara, kemudian kita juga mau menjadi reviewer di jurnal Sampurasun. Dalam satu rumah jurnal itu tidak diizinkan untuk menggunakan 2 email yang sama, karena itu satu rumah jurnal. Nah, apabila terpaksa untuk menggunakan 2 email yang sama dikarenakan si reviewer tersebut tidak memiliki 2 email, maka itu bisa menghubungi kepada kami, pada admin. Kalau di admin itu bisa diatur untuk 2 email, 2 fungsi di 2 jurnal dalam satu rumah itu dengan email yang sama. Akan tetapi di Journal Manager itu tidak bisa Bapak Ibu. Kemudian nanti di sini ketikkan password dan contohnya passwordnya, silahkan. Passwordnya yang pertama dengan yang kedua itu harus sama. Kemudian di sini apabila di generate, nanti passwordnya itu akan muncul kode unik dan aman kalau di generate oleh sistem. Contohnya kaki 2478 pagar @ Nah, itu di generate oleh sistem. Nah, kita contohnya tidak menggunakan generator sistem, kita ketikkan passwordnya di sini. Akan tetapi alangkah lebih baiknya password itu adalah perpaduan huruf besar,
huruf kecil, angka, dan simbol, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, di sini apabila Bapak dan Ibu menginginkan password ini untuk dirubah oleh si user, oleh si editor ini, ketika dia masuk, maka klik ini. Akan tetapi apabila sudah ini dirasa sudah cukup kuat, maka tidak tidak ada sebuah informasi untuk merubah password. Jadi kalau ketika diklik change password, si editor ini, Topiculo ini tidak akan bisa masuk sebelum nanti dia itu merubah password. Tapi kalau tidak diklik maka tidak akan ada hal tersebut. Kemudian di sini negaranya. Kemudian setelah itu apabila mau ada welcome email, nanti ini bisa untuk diaktifkan gitu seperti itu. Ini tidak usah, Bapak Ibu. Ini tidak usah diisi. Kalau mau diisi silahkan. Gendernya apa, kemudian URL, form, dan ID, inisial, kemudian working language, dan review interest, afiliasi, dan sebagainya ini bisa untuk diisi sebagai tambahan. Kemudian mailing address ini adalah alamat surat menyurat secara langsung, bisa untuk diisi. Kemudian di sini signature-nya apa. Jadi ketika ada signature di sini, nanti Bapak dan Ibu akan ada ketika memberikan message dari Topiculo Dahlan sebagai editor, di bawahnya ini akan ada Topiculo Dahlan, nomor telepon dan sebagainya. Alangkah lebih baiknya ini diisi juga Bapak Ibu, biar lebih bagus tampilannya. Klik OK kalau sudah. Nah, di sini akan ada tampilan the selected email address is already in use by another user. Nah, kalau seperti ini berarti ini sudah digunakan dalam satu rumah jurnal yang sama, seperti itu. Saya contohkan ARH3. Ini pernah juga atau belum? Oh, ini sudah juga, karena saya sudah banyak memberikan tutorial. Nah, ARH4. Nah, ini juga sudah. Nah, ini sudah banyak sekali memberikan tutorial, jadinya banyak yang sudah. Nah, ini ARH5. Kita save saja supaya nanti bisa untuk masuknya. Nah, di sini ada add rules. Dia itu sebagai apa? Klik add rules. Kemudian nanti di sininya group name-nya itu adalah sebagai editor, Bapak Ibu. Klik editor. Kemudian setelah itu klik save. Jadi yang penting adalah editor. Jadi jangan sampai nanti hanya copy editor, hanya designer dan lain sebagainya. Bisa saja seperti itu, dipisah-pisah, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Akan tetapi ketika Bapak Ibu akan mengajukan akreditasi jurnal, itu harus ada diberikan user sebagai editor, dan editornya itu adalah editor utama. Jadi hanya editor, seperti itu. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu memberikan ininya di sini, jangan seperti ini. Designer, kemudian editornya tidak ada, ini yang diberikan, maka nanti si reviewer dari bapak-bapak atau ibu-ibu reviewer dari jurnal itu tidak bisa mengakses keseluruhan dari proses jurnal, sehingga nanti akan ditolak untuk akreditasinya. Itu pernah ada kejadian Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini pilihnya editor. Kalau di sini editor, ini sudah aman, semuanya sudah masuk gitu. Kemudian klik save. Nah, nanti di sini sudah ada Topiculo sebagai editor. Ini minimal 2 Bapak Ibu. Ikuti langkah tadi sama seperti ini, dia sebagai editor, kemudian nanti bikin 2. Kemudian yang selanjutnya adalah reviewer. Kita akan tambah seorang reviewer, akan saya contohkan. Contohnya di sini saya sendiri. Kemudian di sini Aceh contohnya. Tekan Aceh underscore reviewer. Kemudian emailnya, contohnya arh6@unpres.co.id. Dan di sini passwordnya sama seperti tadi Bapak Ibu. Ketikkan passwordnya lagi.
Kemudian di sini apabila tidak ingin diubah, nggak usah ada. Kemudian ketika negaranya Indonesia. Kemudian setelah itu apabila ingin ada welcome email kepada si reviewer, silahkan nanti akan emailnya itu akan terkirim ke sini. Klik OK. Kita tunggu Bapak Ibu, ini sedang loading. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini add role, kemudian nanti di sininya adalah sebagai external reviewer. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian nanti klik save. Nah, ini sebenarnya sudah bisa untuk proses OJS, akan tetapi alangkah lebih baiknya editor itu minimal 2. Bagusnya itu lebih dari 2. Kemudian reviewer itu minimal 3, bagusnya lebih dari 3. Alangkah lebih baiknya sebenarnya satu artikel itu oleh 3 reviewer. Alangkah lebih baiknya gitu, seperti itu. Kenapa? Dikarenakan kalau ada 2 orang reviewer, ketika satu reviewer bilang oke, yang satunya bilang tidak, maka si artikel tersebut nasibnya itu bingung. Apakah masuk atau tidak, itu tidak tahu karena dua-duanya itu sama-sama kuat. Jadi maka keputusan akhir ada di editor. Sebenarnya reviewer itu bukan keputusan akhir Bapak Ibu. Jadi reviewer itu memberikan rekomendasi kepada editor. Jadi editorlah dengan chief editor nanti dengan pimpinannya itu yang akan memberikan keputusan apakah rekomendasi dari reviewer itu diterima atau tidak. Seperti itu. Itu untuk user Bapak Ibu. Nanti jika Bapak Ibu ingin memisahkan, ada layout editor, ada indexer, kemudian ada designer, copy editor, dan sebagainya bisa untuk ditambah. Tapi yang utama itu adalah tadi Journal Manager, kemudian editor, dan reviewer. Kemudian kita klik roles, di sini adalah pengaturan dari masing-masing roles. Bahkan kita bisa membuat roles baru. Nah, contohnya di sini sebagai reviewer. Seperti itu. Nanti reviewer apa, role name-nya reviewer internal atau apa. Kemudian di sininya singkatannya RI contohnya. Kemudian stage yang bisa dia lihat itu adalah reviewer saja. Kemudian allow user self-registration, tidak. Contohnya karena reviewer oleh kita. Walaupun ketika author mengirimkan artikel, itu ada penawaran dari OJS-nya, di penyetingan bawaannya itu, tapi bisa kita atur, bahwa mereka ketika jadi author itu ditawarkan untuk menjadi reviewer, seperti itu. Kalau seperti itu, klik OK. Nanti akan ada reviewer internal. Jadi akan ada user baru, yaitu reviewer internal. Dia hanya bisa mengakses reviewer. Nah, seperti itu. Remove saja. Nah, Bapak Ibu, ini untuk current role. Nanti ini bisa di setting-setting. Kalau Bapak Ibu inginnya, layout editor juga bisa mulai dari awal. Atau di copy editing juga, proofreader bisa mengikuti. Nanti checklist saja. Kemudian external reviewer ini bisa juga melihat di langkah-langkah yang lain atau apa gitu, bisa di checklist atau apa gitu, seperti itu. Nah, kemudian production editor bisa mengikuti langkah mana saja, checklist gitu, seperti itu. Oh, di sini journal manager itu bisa mengikuti semua langkah, ini checklist semuanya gitu, seperti itu. Dan sampai production seperti itu. Nah, nanti checklist saja di sini, seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu ingin default bawaannya, ya udah ini, tidak usah disetting lagi. Saya rekomendasikan memang Bapak Ibu jika tidak ingin ribet dan ingin sesuai dengan langkah yang seharusnya, ya sudah, ininya tidak usah diedit saja. Gitu. Kemudian di sini site access option, di sini ada beberapa pilihan. Additional site and article access restriction. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ini saya rasa tidak usah diklik Bapak Ibu. Kalau diklik nanti yang pertama untuk melihat jurnal tersebut mereka harus daftar terlebih dahulu. Dan kalau yang kedua untuk membuka isi. Jadi kalau dua-duanya di checklist,
Mau melihat websitenya harus daftar. Mau melihat isinya harus daftar. Kalau diklik salah satu, hanya melihat websitenya saja yang harus daftar, sedangkan melihat isinya tidak. Nah, kalau yang kedua, dia melihat websitenya tidak harus daftar, sedangkan melihat isinya harus daftar. Jadi saya sarankan ini tidak usah diisi saja seperti itu, supaya nanti mereka bisa masuk ke jurnal kita tanpa perlu ribet seperti itu. Dikarenakan ketika mereka mau daftar atau mau mengirimkan, itu mereka akan melihat dulu isi dari websitenya, kemudian artikel-artikel yang sudah terbit sebagai bahan pertimbangan. Kemudian di sini user registration, di sini klik saja visitor can register a user account with the journal. Nanti supaya yang daftar itu, si author itu, ini jangan dirubah, supaya si author itu bisa melakukan registrasi mandiri seperti itu. Jadi jangan sampai nanti mendaftarkan semuanya jurnal manager atau editor, itu akan sangat kesusahan Bapak Ibu. Karena ketika mereka melihat jurnal kita, kemudian mereka tertarik, maka mereka bisa melakukan pendaftaran secara mandiri daripada mereka harus menghubungi dulu secara WA ke jurnal manager, kemudian baru didaftarkan, itu akan sangat ribet. Belum lagi untuk submission satu artikel itu banyak isian-isian yang harus diisi. Jadi ini biarkan saja Bapak Ibu, setelah itu klik send. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu ini sudah diatur semuanya, ininya sudah lengkap, editornya sudah lengkap, reviewernya sudah lengkap, itu untuk pengaturan rules dan user sampai sana Bapak Ibu. Seperti itu sudah selesai. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk pengaturan user dan rules dari OJS 3 ini. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.